Pengalaman yang dialami Masmu ini relatif masih hangat, tepatnya pada tanggal 12 Desember 2016 saat libur 3 hari, bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Masmu dan keluarga pulang ke Jogja dengan menggunakan mobil Xenia merah maron. Masmu bertujuan menengok orang tuanya yang kebetulan saat itu kurang sehat. Singkat kata, setelah urusan selesai, Masmu pun bermaksud balik lagi ke rumahnya yang di Cikarang. Namun ternyata anak Masmu ingin tinggal di rumah si mbahnya. Karena kebetulan ujian sekolah sudah selesai, Masmu pun mengizinkan si kecil untuk menginap di rumah kakeknya. Mau tidak mau, Masmu harus balik ke Cikarang dan menyetir sendirian. Saat perjalanan dari Cikarang ke Jogja, Masmu mengambil rute jalur biasa, Brebes, Krupuk, Bumi Ayu, Wangon. Ternyata di daerah Bumi Ayu, Aji Barang, jalanan rusak parah hingga menimbulkan kemacetan. Karena tidak mau 2 kali terjebak kemacetan, saat balik ke Cikarang, Masmu memilih menempuh jalur selatan. Namun ternyata kondisi jalan sama rusaknya. Dari Majenang sampai Banjar kondisi jalan berlubang tidak karuan. Masmu teringat cerita dari teman yang menyarankan untuk melalui jalur alternatif dari Banjar, Kawali, Cikijing, Majalengka, dan lalu masuk tol Cipali melalui Kertajati. Saat dicek di Google Maps, terlihat jalur tersebut. Saat tiba di pom bensin Banjar, waktu menunjukkan pukul 10 malam. Muncul sedikit keraguan di benak Masmu, mau melanjutkan melalui jalur alternatif atau tidak. Tapi daripada melewati jalur rusak dan berlubang yang malah akan membuat kaki-kaki mobil keseleo, akhirnya Masmu memutuskan memilih jalur alternatif. Bismillah, ucap Masmu dalam hati. Tak jauh dari pom bensin tersebut, Masmu ambil kanan, lalu masuk ke jalan Banjar Kawali. Dan ternyata jalannya cukup kecil, tapi cukuplah untuk 2 mobil kecil berpapasan. Malam semakin larut, hujan gerimis mulai turun disertai kabut tipis. Hawa dingin mulai menusuk tulang, apalagi AC mobil juga menyala. Dan ternyata jalur tersebut melewati hutan dan gunung yang sepi penduduk. Sepanjang jalan di kanan dan kirinya hanya ada pohon-pohon dan sangat jarang ketemu kendaraan lain. Hampir setengah jam baru berpapasan dengan kendaraan lain. Itu pun model mobil pickup yang membawa barang. Kemudian suasana kembali sepi lagi. Masmu merasakan hawa mistis di sekelilingnya. Lalu terdengar bayang-bayang di pinggir kiri kanan yang bergerak seolah menatap dan mengawasi Masmu. Perasaan takut mulai menyelinap ke benak Masmu. Bayangin saja, nyetir sendirian tengah malam dan melewati daerah entah berantah yang tidak dikenal. Agar hawa tidak terlalu dingin, Masmu mematikan AC mobilnya dan membuka kaca bagian depan. Ya Allah, dinginnya minta ampun, gumam Masmu. Angin malam yang masuk ke kabin mobil lumayan mengurangi rasa merinding. Untuk meningkatkan kewaspadaan dan supaya tidak tegang, Masmu menyalakan musik yang lumayan keras. Deru bass dari speaker cukup membuat nyali ngumpul dan mengurangi rasa kantuk. Suasana masih sepi, gelap dan dingin. Hujan gerimis dan kabut tebal kembali datang, membuat bulu kuduk berdiri. Mulai tercium juga bau-bau anyir, amis, dan sesekali bau wangian yang aneh. Ditambah kondisi jalan yang becek dan berlubang dan beberapa titik longsor. Pandangan Masmu tetap fokus menatap ke depan, padahal waktu itu banyak terlintas di sudut matanya gerakan-gerakan dan bayangan aneh yang banyak sekali. Walaupun ngeri,
tapi Masmu harus tetap nyetir. Hingga saat kembali ke sebuah tikungan ke kanan yang terdapat longsoran tanah, mobil Masmu harus melaju perlahan karena separuh jalan tertutup tanah longsoran. Entah bagaimana ceritanya, seolah kepala Masmu dipaksa untuk menatap ke atas bukit asal longsoran tersebut. Dan ternyata, astaga, di atas bukit pusat longsoran itu terdapat beberapa sosok makhluk aneh. Jumlahnya sekitar 5 atau 6 sosok putih yang sedang berdiri. Dan salah satu dari makhluk tersebut tengah asik duduk di atas pohon yang tumbang. Karena kondisi kendaraan berjalan sangat pelan, Masmu seperti dipaksa melihat sosok tersebut lebih lama. Masmu masih tengah tengok ke atas sembari nyetir. Ia memastikan makhluk-makhluk lelembut itu masih ada di tempatnya. Dan ternyata lelembut yang duduk di atas pohon tumbang tidak ada. Masmu merasakan makhluk itu berada di dalam mobilnya. Saat Masmu lihat ke kaca spion tengah mobil, terlihat makhluk itu duduk di jok paling belakang. Dengan sekuat tenaga, Masmu terus berusaha konsentrasi mengendarai mobil. Saat Masmu berusaha kembali melirik kaca spion tengah mobil, kuntilanak tersebut sudah tidak ada. Dan sekarang kuntilanak itu pindah ke jok depan samping Masmu. Masmu terus berusaha kuat agar tidak lompat dari mobil. Ia berusaha mengalihkan pandangan ke jalanan. Tak henti-hentinya ia membaca istighfar dan sholawat hingga kuntilanak itu akhirnya hilang dengan sendirinya. Mungkin bagi Anda yang sering atau pernah lewat jalur Banjar Kawali Ikijing, bisa dibayangkan suasana tengah malam, hujan gerimis dan berkabut, nyetir mobil sendirian pula. Namun alhamdulillah, Masmu lolos sampai jalur Cikijing Majalengka. Cukup lega saat melihat beberapa kendaraan lain melaju dan gabung menuju Cipali. Pengalaman yang ia rasakan memang seru ketika melewati jalanan yang baru atau asing, apalagi ditambah suasana yang mencekam. Semenjak saat itu, Masmu enggan melewati jalur tersebut dan memilih jalur yang biasa ia gunakan, walaupun keadaannya macet ataupun jalanan yang berlubang.